Sejauh apapun kita pergi, rumah adalah tempat untuk kembali. Tetap berhati-hati ketika melewati jalan-jalan yang sepi, karena kita tidak pernah tahu apa dan yang akan terjadi. Selamat datang di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya, Arey. Cerita ini berawal pada Juli tahun 2016. Kala itu aku dan salah seorang temanku mendapatkan proyek pembibitan pohon sengon sebanyak 10.000. Tapi pengerjaannya ada di sebuah dusun yang cukup terpencil. Bahkan akses jalan ke tempat ini itu butuh perjuangan karena jalannya itu terbuat dari aspal, tapi yang sudah rusak berlobang-lobang. Sejauh sekitar 3 kilometer sebelum dusun tempat kami bekerja ini ada sebuah hutan jati. Kalau siang hari saja suasananya itu rimbun, apalagi kalau malam pasti sangat sepi. Akhirnya besok paginya kita berangkat ke tempat itu. Di situ menuju ke sebuah rumah. Ada bapak-bapak, sebut saja namanya Pak Woko. Nah, Pak Woko ini beliau adalah ketua kelompok pertanian di dusun tersebut. Setelah beberapa kali bertemu sebelumnya, kita memang sudah cukup akrab. Akhirnya ngobrol tentang perencanaan proyek itu yang rencananya kami kerjakan sekitar 20 hari. Beliau menyediakan satu tempat tinggal, sebuah rumah kayu peninggalan dari orang tua Pak Woko ini, tepat di belakang rumah Pak Woko. Di samping rumah itu ada halaman yang cukup luas. Di situ rencananya tempat kami mengerjakan pembibitan ini. Tempatnya sangat sejuk dan asri, tapi kalau malam hari cenderung dingin dan sepi. Beberapa hari pertama itu pengerjaan berjalan lancar, tapi menginjak hari ke-7 kala itu beberapa bahan untuk mengerjakan ini habis. Aku dan temanku merencanakan untuk berbelanja ke kota yang jaraknya itu sekitar 15 km. Sore itu setelah selesai bekerja, aku dan temanku ini mandi langsung berangkat. Sampai di kota setelah berbelanja, kita memutuskan untuk santai dulu, ngopi di pinggir jalan sambil melihat keramaian. Karena beberapa hari kita benar-benar berada di tempat yang sepi. Jam 9 malam akhirnya memutuskan untuk pulang. Nah, setelah melewati beberapa perkampungan yang kanan kirinya masih ada rumah, kita mulai masuk ke hutan jati di jalanan yang benar-benar rusak. Motor ini tak bisa laju, apalagi waktu itu aku membawa motor metik. Sekitar 200 meter sebelum aku memasuki dusun yang aku tinggalin, aku dan temanku ini melihat ada satu sosok wanita yang berdiri di pinggir jalan sebelah kiri kami dengan baju hitam dan rambutnya panjang. Dan wanita ini menghadap ke hutan jati. Aku dan temanku ini benar-benar melihat sosok itu. Bahkan temanku sempat berkata, "Bang, ada cewek, ada cewek." Aku tidak menjawab kala itu. Aku memutuskan untuk terus berjalan, karena waktu itu sudah malam hari dan tidak normal kalau ada seorang wanita yang berdiri sendirian di tempat yang sepi. Tak lama kemudian kami nyampai di rumah. Setelah memasukkan motor, kami duduk di ruang tamu. Aku teringat pesan almarhum nenekku dulu.
Kalau kamu dari perjalanan yang jauh pada malam hari, apalagi melewati tempat-tempat yang sepi atau yang sekiranya angker, ketika memasuki rumah kamu harus menuju ke dapur dulu. Kalau zaman dulu dapur dengan menggunakan perapian kayu bakar. Jadi biasanya kita mendekatkan telapak kaki kita ke mulut dapur tersebut, atau masuk ke kamar mandi sekedar mencuci muka, tangan, dan kaki. Alangkah baiknya jika sekalian berwudu. Tujuannya untuk menghindari siapa tahu ada barang-barang yang gak jelas atau makhluk halus yang mengikuti sampai ke rumah. Nah, lanjut ke cerita tadi. Setelah masuk ke rumah tadi, kita duduk di ruang tamu sambil merokok santai. Di situ aku ngobrol sama temanku. Tak lama kemudian terdengar ketokan pintu dari depan. Aku dengan santai membuka pintu itu, tapi ketika aku buka pintu tersebut, tidak ada siapa-siapa. Sempat aku cari ke depan. Aku ngira itu Pak Woko atau beberapa warga yang sering main ke tempat kami malam hari. Karena tidak ada siapa-siapa, aku pikir mungkin salah dengar atau ada suara dari depan rumah Pak Woko. Akhirnya aku tutup lagi pintu itu. Setelah aku baru saja duduk, tiba-tiba terdengar ketukan pintu lagi dan suaranya semakin keras. Di situ ada perasaan jengkel. Akhirnya aku dan temanku ini berdua membuka pintu itu. Kita sambil berteriak-teriak, siapa ini yang ganggu kami malam-malam? Tapi kita cari sekeliling depan rumah itu tidak ada sosok siapa. Akhirnya kami memutuskan untuk menutup itu lagi dan kembali duduk. Aku duduk berdampingan dengan temanku. Kita menghadap ke arah timur. Di depan kita itu ada 2 jendela kaca yang cukup lebar. Ketika tak sengaja aku melihat ke kaca tersebut, tiba-tiba dari luar ada sosok wajah perempuan mengintip kami dari luar. Dan aku dengan temanku ini benar-benar melihat sosok itu. Tak lama kemudian dia tarik lagi wajahnya itu. Di situ spontan aku ketakutan. Akhirnya temanku ini memutuskan untuk kita pergi saja ke depan, ke rumah Pak Woko. Di situ kita membuka pintu. Sempat agak lari sedikit. Nah, akhirnya Pak Woko itu keluar dari rumah menuju ke tempat kami. Di situ kita berpapasan. Beliau sempat bertanya, "Hei mas, ada apa? Malam-malam kok saya dengar di belakang ribut?" Akhirnya temanku ini bercerita, "Pak, kami tadi melihat ada sosok wanita yang melihat kami, mengintip kami dari kaca sebelah kiri rumah." Di situ Pak Woko sempat terdiam. Tak lama beliau berkata, "Oh sudah mas, gak apa-apa. Itu mungkin masnya salah lihat. Ayo masuk lagi ke rumah. Bapak temani." Akhirnya Pak Woko menyuruh kami duduk. Masnya berdua duduk di situ. Bapak buatin kopi dulu. Tak lama kemudian Pak Woko ke dapur untuk membuatkan kopi. Singkat cerita, beliau kembali lagi ke ruang tamu depan sambil membawa 1 teko kopi. Di situ beliau menyuruh kita tenang saja. "Nggak apa-apa itu mas." Akhirnya beliau bertanya, "Tadi masnya dari mana kok? Malam baru pulang." Aku menceritakan kalau kami tadi baru ke kota membeli beberapa bahan yang kurang untuk pengerjaan proyek besok. Pak Woko menimpali, "Sebenarnya aku mau menceritakan ke mas-masnya ini, kalau tidak ada kepentingan lebih baik jangan keluar malam. Apalagi kan melewati jalan di hutan jati itu agak rusak, takutnya terjadi apa-apa."
Dan beliau juga menceritakan tentang kejadian sekitar tahun 2000 kalau di hutan jati tersebut pernah terjadi pembunuhan seorang gadis. Pada malam kejadian pembunuhan itu sebenarnya ada seorang warga yang mendengar teriakan minta tolong dari suara seorang perempuan. Tapi warga tersebut mengacuhkan suara tersebut karena mengira itu bukan suara dari manusia. Keesokan harinya, ketika ada seorang pemuda yang mencari kayu bakar di hutan tersebut, dia itu melihat ada mayat perempuan dengan sayatan di mukanya dan badannya itu bersimbah darah. Akhirnya kasus itu ditangani oleh pihak kepolisian. Cerita selanjutnya adalah kalau itu ada seorang wanita yang dibunuh oleh 3 orang laki-laki, entah apa motifnya waktu itu. Setelah kejadian waktu itu, memang di jalanan itu sering terjadi kejadian aneh. Nah, waktu itu temanku langsung berkata, tadi kami melihat ada satu orang wanita berdiri di pinggir jalan, Pak, di hutan jati tersebut. Nah, Pak Woko ini justru tersenyum. Ya mungkin sosok itu tadi yang mengikuti masnya sampai rumah. Ya mungkin sekedar pengen kenalan, kan masnya ini baru di sini, tapi itu tidak apa-apa. Dulu pernah ada satu kejadian, salah seorang warga dusun sini, dia itu bekerja sebagai penjual sayur keliling yang setiap jam 3 pagi harus berangkat ke pasar untuk berbelanja. Kala itu, ketika dia berangkat jam 3 pagi, di tengah-tengah jalan hutan jati itu motornya mogok, tiba-tiba berhenti dan tidak mau nyala. Sempat dia itu berpikir kalau ada masalah di motornya. Akhirnya dia berhenti, motornya distandatkan. Setelah turun dari motor, bapak-bapak penjual sayur ini melihat ada sosok wanita yang duduk di gerobak sayur yang dibonceng motor itu, dan wanita itu menghadap ke belakang. Tapi karena bapak-bapak itu tidak takut dan justru orangnya itu terkesan pemberani, beliau berkata kepada sosok itu, "Mau kemana, Neng? Kalau mau bareng bapak antarin, tapi tolong jangan ganggu. Bapak ini cuma mau mencari nafkah untuk anak istri." Setelah bapak-bapak itu berkata ke sosok itu terlihat mengangguk. Setelah itu, sosok itu tiba-tiba menghilang. Dan bapak itu akhirnya motornya bisa nyala kembali. Setelah itu dia melanjutkan untuk berbelanja ke pasar. Ada satu kejadian lagi. Sekitar tahun 2007, ada 4 orang pemuda warga dusun ini. Mereka itu menghadiri sebuah pengajian di alun-alun kabupaten. Setelah selesai sekitar jam 1 malam, mereka berempat ini pulang. Ketika melewati jalan hutan jati itu, 4 orang ini memutuskan untuk berjalan beriringan. Jadi 2 motor ini berjalan beriringan di jalanan yang agak rusak tadi. Ketika sudah berada di pertengahan jalan, di tempat ada satu pohon jati yang sangat besar di pinggir jalan itu, dari kejauhan mereka melihat ada 2 sosok, yang satu perempuan, yang satu anak kecil, berjalan bergandengan di tengah-tengah jalan menuju ke dusun ini. Nah, mereka berpikiran kalau itu mungkin salah seorang warga di dusun ini yang baru bepergian dan dia pulang dengan jalan kaki. Mereka membantu dengan menyoroti pakai lampu motor itu supaya jalanan itu terang. Keempat anak muda ini mereka semuanya melihat. Jadi tidak ada pikiran yang aneh kala itu. Tapi ketika
mereka di ujung jalan yang berbelok, sosok ini justru malah berjalan lurus. Bahkan jika mereka berjalan lurus itu, di bawahnya itu jelas-jelas jurang yang dalamnya sekitar 10 meter. Di situ mereka terheran. Akhirnya mereka sempat mencari sosok yang hilang itu. Dikhawatirkan mereka jatuh ke bawah. Jadi mereka berteriak-teriak mencari, "Mbak, kamu di mana? Kamu di mana?" Tapi tidak ada jawaban, bahkan tidak ada suara barang atau orang jatuh ke bawah jurang itu. Di situ mereka mulai ada yang aneh. Tak lama kemudian, setelah mereka bingung mencari, dari dalam hutan tempat terjadi pembunuhan gadis itu, terdengar suara teriakan minta tolong. Suara perempuan minta tolong, dan suaranya sangat keras. Mereka berempat pun mendengar suara itu. Akhirnya mereka baru sadar kalau yang mereka lihat tadi itu bukan sosok manusia. Akhirnya mereka memutuskan untuk lanjut pulang ke rumah. Makanya karena ada beberapa kejadian seperti itu, warga di sini itu kalau benar-benar tidak ada kepentingan yang mendesak, mereka tidak akan turun ketika malam hari. Kalaupun ada benar-benar keperluan, mereka turun pun tidak sendiri, minimal itu 2 orang. Karena supaya kalau ada apa-apa di jalan itu, mereka tidak khawatir. Akhirnya Pak Woko sempat berpesan kepada kami berdua untuk tidak takut dan mempersalahkan kejadian tadi. Beliau berpesan itu mungkin cuma kenalan saja, apalagi masnya kan masih muda. Sosoknya kan juga wanita. Di situ kami sempat tersenyum, bercanda supaya suasana menjadi cair. Bahkan temanku sempat menjawab, "Iya, wanita, nggak apa-apa, Pak. Tapi kan itu bukan dari jenis kita juga." Akhirnya malam itu Pak Woko memutuskan untuk menemani kami tidur di rumah itu. Dan kelanjutannya, beliau meminta tolong kepada beberapa pemuda di situ untuk menemani kami ketika malam hari. Bahkan rencananya proyek yang kami kerjakan sampai 20 hari, kala itu 2 minggu semuanya sudah selesai. Dan itulah sedikit cerita tentang dusun yang pernah aku tempati selama 2 minggu untuk mengerjakan sebuah proyek pembibitan itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Nantikan cerita-cerita horor dari kisah nyata di video-video selanjutnya. Jika teman-teman suka dengan video ini, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike, itu pun kalau tega. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.